Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.254.244.538.149 kepada Kementerian Keuangan dalam sebuah upacara yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya yang melibatkan sejumlah korporasi besar. Acara penyerahan berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta. Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi menyerahkan uang yang telah disita kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa disaksikan oleh sejumlah pejabat negara dan pimpinan lembaga, termasuk Presiden Prabowo. Dalam laporannya disebutkan bahwa total kerugian ekonomi negara terkait perkara ini diperkirakan mencapai sekitar 17 triliun rupiah. Sehingga masih ada selisih yang ditangani melalui mekanisme lain, termasuk penundaan pembayaran dengan jaminan aset. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas upaya penegakan hukum dan pemulihan aset negara. Prabowo menilai penyerahan ini merupakan tanda konkret bahwa aparat penegak hukum bekerja keras menegakkan integritas dan memulihkan kekayaan negara untuk kepentingan publik. Ia juga menekankan pentingnya kelanjutan penindakan terhadap pelaku yang merugikan negara. Prabowo sempat mengandaikan besarnya angka tersebut dengan dampak sosialnya, misalnya dapat digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membantu kesejahteraan para nelayan, pernyataan yang kemudian menjadi salah satu poin sorotan media. Ia juga sempat salah menyebut triliunan sebagai miliar namun segera mengoreksi diri. Pernyataan tersebut menjadi momen yang menarik perhatian publik dan media. Menurut keterangan jaksa, dana yang diserahkan merupakan hasil pemulihan kerugian negara dari penanganan perkara pemberian fasilitas ekspor CPO. Penyitaan dan pengembalian ini melibatkan pembayaran dari beberapa korporasi terkait yang berperan dalam rantai ekspor bahan baku minyak sawit. Jaksa Agung menyebut ada beberapa entitas korporasi yang telah dimintai pertanggungjawaban dan melakukan pengembalian sebagian aset. Namun, pemerintah menyatakan masih ada sisa kerugian yang sedang ditangani. Pemerintah mempresentasikan penyerahan dana ini sebagai pemulihan aset yang dapat dialokasikan untuk prioritas publik. Dalam pernyataannya, Prabowo mengilustrasikan potensi alokasi, seperti renovasi sekolah dan program kesejahteraan nelayan, meski detail alokasi anggaran resmi akan bergantung pada mekanisme anggaran kementerian terkait serta aturan penggunaan hasil pemulihan kerugian negara. Kementerian Keuangan dan mitra terkait diperlukan untuk memastikan transparansi penggunaan dana tersebut agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Kejaksaan Agung menyatakan penyerahan ini merupakan buah dari proses penyidikan, penyitaan, dan kerjasama antar institusi. Jaksa Agung menegaskan proses hukum tetap berlanjut bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat, termasuk upaya penyitaan aset lain untuk menutupi sisa kerugian. Kejaksaan juga menegaskan mekanisme penundaan pembayaran dengan jaminan aset akan digunakan untuk menyelesaikan selisih yang masih ada, sementara proses perdata dan pidana terhadap pihak-pihak terkait tetap dilanjutkan sesuai aturan hukum. Liputan media nasional menyorot dua hal utama, jumlah besar yang dikembalikan dan simbolisme penyerahan yang disaksikan langsung oleh Kepala Negara pada momentum 1 tahun pemerintahan baru. Sebagian pengamat memuji langkah pemulihan aset sebagai bentuk akuntabilitas, sementara sebagian lain menggarisbawahi perlunya transparansi lebih lanjut terkait asal-usul dana, proses penagihan, serta rencana penggunaan yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan publik. Kasus ini juga mengingatkan kembali publik akan kompleksitas penanganan korporasi dalam perkara korupsi skala besar. Sejauh mana seluruh kerugian negara benar-benar terungkap.
Kejagung menyebut angka kerugian keseluruhan yang lebih tinggi daripada yang diserahkan hari ini, mekanisme lanjutan untuk menutup selisih masih dijalankan. Bagaimana proses alokasi dan pengawasan penggunaan hasil pemulihan? Rencana alokasi harus melalui mekanisme kementerian dan anggaran negara, dengan peran pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga terkait. Apakah masih ada proses pidana atau perdata yang berjalan terhadap pihak-pihak korporasi? Perkara pidana dan mekanisme pemulihan aset biasanya berjalan paralel, Kejaksaan menyatakan proses hukum terus berlanjut. Penyerahan 13,2 triliun rupiah yang disaksikan Presiden Prabowo menjadi momentum penting bagi upaya pemulihan kerugian negara akibat dugaan korupsi ekspor CPO. Meski nilai yang dikembalikan substansial dan menjadi bahan apresiasi publik, langkah ini juga membuka serangkaian pertanyaan tentang transparansi, kelengkapan pemulihan aset, dan bagaimana hasil tersebut akan dikelola untuk kepentingan publik. Kedepan, publik dan media akan terus mengawasi proses penagihan aset yang tersisa serta mekanisme penggunaan dana agar efek positifnya terasa luas dan berkelanjutan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Jadi saya sampaikan penghargaan saya kepada Kejaksaan, terima kasih. Tapi saya ingatkan masih banyak tugas kita, masih banyak tambang yang ilegal. Kerugian kita juga mungkin puluhan triliun kalau tidak ratusan triliun.
kegiatan-kegiatan ilegal sebagaimana dibuktikan oleh kita beberapa saat yang lalu dengan kita hentikan penyelundupan timah dan turunan-turunannya dari Bangka Belitung oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dibantu oleh TNI secara masif dan lembaga-lembaga lain, kejaksaan, polisi juga membantu, bea cukai, semuanya. Itu kerugiannya juga cukup besar. Diperkirakan kerugian itu 40 triliun setahun, dan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun.